Jadi kalau gurunya sudah banyak mencela, maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela. Ya. Itu yang paling bahaya. Jelas ya? Nah, saya tidak sedang menyoal siapapun, tidak. Saya ingin menjelaskan fungsi keterangan Nabi. Kalau Anda keberatan, silahkan tanyakan pada Nabi. Saya tuh aneh ya, heran dia. Saya memang masih 34 tahun, tapi saya masih merasakan bagaimana hidup di tahun 90-an. Itu tuh nggak ada yang seperti ini, saling tuduh, saling cela, itu biasa aja. Zaman Kota Rominami itu, Satya Baja Hitam. Nggak ada yang kayak gini. Baja Hitam RX, Baja Hitam Bio, Tendangan Maut, Pedang Matahari, Belalang Tempur, nggak ada yang kayak gini. Zaman Senseiya, ya Seiyu, Riki, Debu-Debu Intan, nggak ada yang kayak gini. Betul, saya katakan zaman Sailor Moon, Doraemon, Pokemon kekinian lah, gitu ya. Itu nggak ada yang kayak gini. Apalagi Dragon Ball, Son Goku, Son Gohan, penulisnya Yusuke Watanabe, saya paham saya. Anda aja belum tentu tahu. Saya hampir nggak pernah nonton begituan ya. Tapi saya baca tuh tahu. Ya. Nggak pernah. Zaman Del Piero, majalah Bobo disebutkan di situ 1 kali napas 2.000 rupiah. Nggak ada yang kayak gini. Demi Allah saya katakan nggak ada. Nggak ada orang ribut-ribut begini, celah ini, celah itu. Demi Allah, tenang itu kehidupan. Makanya saya suka bingung. Ini tiba-tiba 2000-an ke sini, kenapa pada ramai begini? Asalnya dari mana gitu? Dari mana itu? Siapa yang mengajarkan? Apa keinginannya? Nah, tapi tetap kita pun tidak boleh berprasangka buruk. Kalau kita sama-sama berprasangka buruk, apa bedanya? Makanya saya katakan sudah, kalau ada yang demikian, jangan disoal. Maafkan dan doakan. Tugas kita bukan paksa orang. Kalau dicela nggak apa-apa. Terima celaan itu, kalau baik evaluasi, kalau benar itu evaluasi diri. Tapi kalau salah itu kemudian tidak harus merespon dengan yang buruk. Maafkan, dan itu resiko masing-masing. Dan itulah dakwah. Tapi saya ingatkan, kalau ada yang belajar seperti itu, belajar tapi senang mencela orang, nyalahin orang, debat orang dan sebagainya, maka lihat baik-baik kata Nabi, huwa finnar. Orang itu sedang mengurangi pahalanya dan tempatnya di neraka. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih, atau dia belajar cita-cita jadi ustadz supaya yang populer, dan kemudian dengan popularitasnya dia kumpulkan jamaah, dia arahkan kepada dirinya saja dan nggak boleh belajar dengan orang lain. Hadisnya ada. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih, dia ngajar orang belajar pengetahuan sampai jadi ustadz supaya orang berpaling ke dia aja, bukan pada yang lain. Belajar dengan saya aja, yang lain salah, yang lain nanti terperosok kepada bid'ah. Padahal Anda pun belum mengerti apa itu bid'ah. Tapi Anda dijaga, diterangin versinya aja. Dan dijaga sampai di situ supaya tidak belajar dengan yang lainnya. Tidak menambah wawasan Anda, tidak menambah pengetahuan Anda. Itu kan bertentangan dengan Quran langsung. Quran mengajak kita untuk banyak belajar. Anda dibatasi pelajaran Anda. Nabi mengajak Anda menambah wawasan. Anda diminta belajar pada itu aja, jangan pada yang lain. Sedangkan sifat manusia tidak sempurna. Bagaimana kalau satu orang itu salah berijtihad, maka semua akan salah. Ini yang jadi bahaya. Jika ada yang seperti itu, maka tempatnya di neraka. Dan kelak di Al-Ahzab disebutkan, muridnya akan mengadu kepada Allah. Awas, akan mengadu. Kalau dia pejabat, ngadu. Kalau dia ustadz, ngadu. Ya Allah, timpakan azab kepadanya 2 kali lipat karena dia saya salah. Kalau dia pejabat, maka karyawan mengadu. Ya Allah, timpakan kepadanya 2 kali lipat. Ya Allah, karena dengan petunjuk dia saya salah. Saya dipaksa berbuat maksiat. Saya ikut tuh karena dia. Saya diminta gini, saya belikan tiket yang palsu, tuliskan yang palsu. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan saat itu. Kalau saya masuk neraka sekarang, timpakan kepada dia 2 kali lipat. Termasuk guru yang seperti itu. Huwa finnar, kata Nabi. Guru di neraka. Nah, maka seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah banyak mencela, maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela. Ya. Itu yang paling bahaya. Jelas ya? Nah, saya tidak sedang menyoal siapapun, tidak. Saya ingin menjelaskan fungsi keterangan Nabi. Kalau Anda keberatan, silahkan tanyakan pada Nabi. Ya. Yang paling bahaya itu Anda belajar Quran dengan sunnah, tapi Anda melanggar ketentuan Quran dan sunnah. Pertanyaan saya, yang Anda pelajari apa? Apa? Pernah satu ketika saya disebut sesat. Wong sesat. Apa di antara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cuma menyampaikan secara objektif karena kita diamali pengetahuan. Saya ini subuh saya tidak kunut. Saya kunut nazilah. Tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh, saya pimpin dengan kunut. Itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya.
Karena yang kunut ada dalilnya, saya terangkan dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya, ini dalilnya. Yang tidak kunut menyebut yang kunut bid'ah, saya jelaskan hadisnya begini. Maksud kalimat bid'ah itu begini, 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 begini. Saya tuliskan semuanya. Atau tahu apa yang terjadi? Sekelompok orang datang karena dia tidak kunut, dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua, bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Disebutlah saya kemudian sebagai Ustadz wong sesat. Apa Anda tidak tahu kalau Al-Hasan itu cucunya Nabi diajari doa kunut? Apa Anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut? Oh, sampai bersin, alhamdulillah. Apa Anda tidak tahu kalau Imam Asy-Syafi'i itu kunut? Sedangkan Imam Asy-Syafi'i imam besar, mulia, kitabnya banyak. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebar sampai punya murid. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kekinian kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani. Muhammad Nasruddin Al-Albani itu mazhab di antaranya Hambali. Diambil oleh beliau banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, menyanjung Imam Asy-Syafi'i. Cuma pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda, tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah. Enggak pernah. Dan silahkan cek, enggak ada dalam zaman sahabat yang kunut dengan yang tidak saling menyalahkan, bahkan mencela dan sebagainya. Pada zaman imam enggak ada. Antum kenal Imam Syafi'i? Oh iya, belakang ada yang kenal tuh. Oh biasa. Loh, Imam Syafi'i datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Jadi Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Syafi'i lahir, 150 Hijrah. Yang ada di antara murid-muridnya, begitu datang ke sana dengan murid-murid Imam Syafi'i, subuh dimintalah beliau jadi imam. Murid yang mengatakan pendapat kita unggul nih. Karena kunut, Imam Abu Hanifah enggak kunut, mazhabnya tidak kunut. Bahkan murid-muridnya enggak kunut. Tapi begitu beliau sholat subuh, ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak kunut. Bayangkan. Tidak kunut. Begitu selesai salam dan seterusnya, muridnya tanya, "Guru, kenapa Anda tidak kunut? Mazhab kita kan kunut." Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berlaku di sini. Imam Asy-Syafi'i kunut. Datang kemudian dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu sholat di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya mempersilahkan, "Guru silahkan," untuk memuliakan gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, tempat di sini lebih tahu dengan suaramu. Maksudnya kebiasaan sholatnya ngikuti kebiasaan kamu, jangan saya yang jadi imam. Itu fikihnya. Jadi kalau Anda datang ke tempat mazhab yang lain, Anda belajar fikih mazhab itu, bukan orang itu disuruh ngikuti mazhab Anda. Salah. Saya di Indonesia nggak ada mazhab di sini. Maksudnya banyak nih, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang macam-macam. Kita pelajari. Saya diundang ke Malaysia, di sana mazhab Syafi'i. Maka saya belajar mazhab Syafi'i, bukan orang Malaysia saya suruh belajar mazhab saya. Bukan seperti itu caranya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, Anda yang imam. Begitu beliau imam, beliau nggak kunut. Dan Imam Syafi'i pun tidak kunut. Makmum di belakang muridnya tidak kunut. Dan yang paling hebat, setelah Imam Ahmad salam, Imam Syafi'i tidak sujud sahwi. Tuh. Jadi nggak pernah. Jadi Anda pun yang biasa kunut, biasa aja kalau Anda jadi ada makmum, imamnya nggak kunut, Anda nggak usah marah. Ini tiba-tiba imamnya selesai, sujud sahwi. Ada lagi yang aneh juga, sama juga begitu. Nggak jauh beda kelakuannya. Imamnya kunut, makmumnya kan harusnya ngikutin. Ya, kan kata Nabi, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam dijadikan untuk diikuti. Awas, jadi kalau imamnya sujud, Anda jangan ruku. Imam sujud, Anda sujud. Imam kunut, Anda kunut. Jadi ketika imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, imma Anda ikuti atau Anda aminkan. Ya, ini kan aneh. Imamnya kunut, dia diem. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Bingung saya. Coba lihat, belajar lagi deh, coba lihat, belajar lagi. Syekh Utsaimin rahimahullah, masya Allah, itu orang baik, soleh. Syekh Utsaimin itu orang soleh, orang baik, orang tawadhu, nggak gemar dipuji orang. Apa fatwanya pada hal ini? Ketika Anda tidak kunut dan sholat di belakang orang kunut, maka Anda mengaminkan, ikut kunut. Coba kalau benar belajarnya tuh seperti itu. Nah, ini yang agak heran itu. Ini kan saya pernah terangkan dalam, nanti satu saat kita ngambil bab fikih ikhtilaf. Nabi itu kan memberi tuntunan, ini terakhir ya. Nabi memberi tuntunan itu gini, ada dua. Satu dalil, satu contoh. Satu dalil, satu contoh. Kalau ini ada, maka ini menunjukkan tidak ada alternatif dalam ibadah karena semua umat bisa mengerjakannya. Jadi nggak boleh kreatif. Ya, jangan terlampau kreatif. Misal, takbir nih. Takbir itu satu contoh, satu dalil. Ucapkan Allahu Akbar. Kata Nabi, fayaqulu, maka dia ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas sekali.
Contoh jelas, dalil jelas. Kenapa tidak ada alternatif? Karena semua umat bisa mengerjakannya. Jadi Anda nggak usah kreatif. Tiba-tiba Anda sholat, Allahur Rahman. Kenapa nggak Allahu Akbar, Pak? Itu keseringan dari dulu begitu. Karena nama Allah banyak. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulidullah awid Rahman. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman. Ini yang benar Nabi atau orang ini terlampau soleh? Jadi kalaupun dia punya pendapat bertentangan dengan dalil, pendapat bertentangan dengan contoh Nabi, maka tepikan pendapat itu walaupun dia memukau. Tepikan. Jelas? Karena satu dalil, satu cara menunjukkan tidak ada alternatif yang lain. Jelas? Dua, ada sifatnya contoh, banyak, dalilnya beragam. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu dinilai oleh Allah langsung, tidak bisa ditunaikan oleh seluruh umat dengan cara yang sama. Makanya diberikan kemudian variasi, ragam, tidak ada perubahan dalam maknanya, cuma caranya berbeda karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Atau terjadi satu situasi tertentu, dengan situasi itu ada variasi dalam amalan. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan, banyak ya. Bacaan misalnya riwayat Al-Quran aja cara bacanya bukan satu, ada 7 riwayat yang mutawatir, tambah 3 yang masyhur, tambah 4 yang syadz, 14 riwayat yang dibaca dalam sholat bisa 7 riwayat. 7 riwayat ini yang kita baca hafaz dari Asim ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Hafaz dari Asim. Tapi qalun Warsh dari Nafi' membaca dengan pendek, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ada. Apakah merubah arti makna? Tidak, menambah keluasan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beda baca. Itu masih biasa. Yang paling dahsyat begitu masuk ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kita pakai sad hafazan Asim. Tapi qalun dengan Warsh ada menggunakan sin. Wajah di antara wujuh qiraat qalun Warsh pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sin. Qunbul pakai zai, murid Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Dahsyat enggak tuh? Ada yang sad, ada yang sin, ada yang zai. Apakah merubah arti? Tidak. Lantas kenapa sod pindah ke sin? Karena ada orang Arab yang lisannya nggak bisa sod. Begitu disebutkan sod, sin, sod, sin. Utlubul ilma walau bis sin, utlubul ilma walau bis sod. Sod, sin, sod, sin, sin, sod. Oh. Jadi kalau Anda paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah dia. Sehari lagi buat taubat, ngapain paksa orang? Ada yang nggak bisa sod, nggak bisa sin, zai. Pak ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sad, zai. Astagfirullahaladzim. Sad, zai. Sabun, zabun. Tuh. Sin, sad. Salaman, salaman. Anda paksa-paksa nggak bisa. Kenapa? Karena suku-suku di Arab itu nggak sama, semua sama dengan lidah-lidah kita juga. Ada yang nggak bisa mengucapkan dengan kalimat yang sama. Jadi kalau Anda paksa nggak akan ketemu. Makanya turun riwayat ini. Dulu kami saat talaqi qiraat Quran, itu ada kisah dari guru kami. 2 orang hafal Quran dua-duanya, 30 juz Anda bayangkan. Satu pakai sad, satu pakai sin. Begitu nyampe kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, ribut nih 2 orang ini. Yang satu, ente mukhti, kamu salah. Al-asah bis-sad, ihdinas siratal mustaqim. Ente li yukhti, kamu yang salah. As-sahih ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Gurunya sama. Kemudian mereka bertahkim pada gurunya, datang ngadu ke gurunya. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, "Ya bunayya anta iqra." Anakku sayang, baca kamu. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sad. Hasanan, bagus. Ente iqra.
ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, satu sad dua sin, hasanan, bagus. Kilakuma mukhtian, kalian berdua salah. As-sahih ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Gurunya ingin mengajarkan, kalaupun Anda sudah hafal Quran, ada pengetahuan, jangan menganggap orang lain salah dulu. Boleh jadi dia punya ilmu di atas Anda, atau ada pengetahuan yang belum Anda pelajari. Diskusikan dulu. Kalau sudah ketemu di situ Anda unggul, jangan bangga, karena membanggakan pada yang tidak punya itu terlampau ketinggian. Awas, orang sombong itu nestapa. Dia memandang orang lain kecil, seperti orang naik ke Monas sendirian. Dia nganggap 10 juta orang di bawah kecil semua. Dia nggak sadar 10 juta di bawah nganggap dia kecil juga di atas. Dan dia cuma satu orang. Paham? Jangan kalah lah. Kalau sudah sombong, ketinggalan sama tukang pancing. Tukang pancing lebih jagoan. 3 orang mancing, Bu. Sombong mau mancing. Yang satu mengatakan, nih umpan saya nih. Begitu saya celupin ke air, ikannya langsung pada nongol. Masya Allah. Yang kedua diam aja. Begitu dia mau nyiapkan umpan, kata yang kedua, nih umpan saya. Baru saya giniin, ikannya udah naik ke atas. Jadi dilempar om, ini ya. Yang ketiga tenang aja kan. Yang dua bingung. Kamu gimana? Kata yang ketiga, saya kalau mancing hari Sabtu, hari Jumat ikan datang ke rumah. Cuman buat nanya aja, besok mancing nggak kan? Nggak ada kerjaan lah kalau sombong itu, nggak ada kerjaan. Nah, kalau terbukti orang yang salah, jangan mencela, maafkan dan belajar sama-sama. Jelas ya? Nah, kalau seperti itu indah.